Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Natasha atau Acha. Nah, di video kali ini saya akan membahas bab 15, yaitu Basic Configuration. Nah, di bab 15 ini ada beberapa poin. Yang pertama ada konfigurasi hostname, yang kedua konfigurasi host, yang ketiga mendefinisikan IP address pada topologi, yang keempat konfigurasi IP address router, yang kelima konfigurasi IP server client, dan yang keenam basic remote access. Nah, di sini kita masuk di materi yang pertama, yaitu konfigurasi hostname. Di sini ada topologi yang akan kita gunakan nanti. Jadi, hostname yaitu identitas atau nama yang digunakan dalam komputer di dalam suatu jaringan. Di sini terdapat Debian router. Nah, nanti kita bisa berikan hostname yaitu router Debian. Nah, di sini kalian bisa lihat ada Debian server. Yang kita bisa beri hostname yaitu server 1 strip Debian. Lalu di sini juga ada Ubuntu server, yang mana kita bisa berikan hostname yaitu server 2 strip Ubuntu. Kemudian yang terakhir ada Ubuntu desktop, yang kita bisa beri hostname yaitu client strip Ubuntu. Jadi fungsi hostname yaitu untuk suatu identitas atau pengenal dalam suatu jaringan. Contohnya jika teman-teman ingin meremote suatu jaringan komputer, jadi secara default laptop Debian atau server Debian itu memiliki nama yang sama, yaitu Debian. Lalu nanti jika kita misal ingin coba meremote suatu jaringan, nanti kita akan bingung. Nah, di sini kita masuk ke Debian terlebih dahulu, lalu pilih yang router strip Debian. Setelah itu kita bisa cari terminal. Setelah itu kita bisa klik. Nah, di sini kita bisa beri perintah systemctl spasi isolate spasi multi strip user dot target. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, di sini kita dimintai untuk memasukkan password. Ini kita masukkan passwordnya ya, teman-teman. Lalu kita klik yang authentic. Di sini sudah beralih ke mode CLI atau teks ya, teman-teman. Jika ada tulisan violate itu tidak apa-apa, itu tidak masalah. Ini kita login terlebih dahulu. Kita masukkan ya, router Debian. Setelah itu kita enter. Lalu masukkan passwordnya. Di sini saya sudah berada di router Debian. Kalian bisa lihat di sini terdapat tulisan router Debian @rtr Debian. Jadi router Debian adalah user kita, sedangkan rtr Debian adalah hostname kita ya, teman-teman. Secara default router Debian hostname-nya adalah Debian. Tapi di sini saya berbeda dikarenakan saat menginstalnya saya memberikan hostname rtr Debian. Setelah itu kita bisa masuk ke dalam root terlebih dahulu dengan perintah su spasi min, lalu enter, masukkan password. Setelah itu kita bisa ketikkan hostname ctl untuk melihatnya, lalu ini kita bisa enter. Nah, di sini static hostname-nya yaitu rtr Debian. Setelah itu saya akan mengganti hostname-nya. Kita bisa ketikkan perintah hostname ctl spasi set strip hostname spasi, lalu untuk namanya yaitu rtr strip Debian. Seperti ini ya, teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita bisa cek dengan perintah hostname ctl, lalu enter. Nah, maka static hostname-nya sudah berubah menjadi rtr strip Debian. Setelah itu kita akan apply, kita bisa exit terlebih dahulu. Ini kita exit lagi. Nah, di sini untuk loginnya sudah berubah ya menjadi rtr strip Debian. Setelah itu kita akan mengganti hostname-nya. Ini kita bisa login terlebih dahulu. Masukkan passwordnya. Nah, di sini kita masuk ke root terlebih dahulu karena di rootnya belum berganti. Ini kita ketikkan su spasi min, lalu enter, masukkan passwordnya.
Ini kita akan coba cek lagi. Ini kita ketikkan hostname CTL, lalu enter. Nah, di sini static hostname-nya sudah berubah menjadi RTL strip Debian ya teman-teman. Nah, lalu kita lanjut ke server Debian. Ini kita bisa start. Nah, di sini saya sudah berada di server Debian. Di sini kita ketikkan perintah system CTL spasi isolate spasi multi strip user dot target. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita enter. Di sini kita masukkan passwordnya. Lalu kita klik yang authentic. Nah, di sini sudah berada atau beralih ke mode CLI atau teks ya. Lalu ini kita login terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa enter, masukkan passwordnya. Di sini kita akan masuk ke root terlebih dahulu dengan perintah su spasi min. Lalu enter. Masukkan passwordnya. Nah, di sini kita akan cek terlebih dahulu ya teman-teman dengan perintah hostname CTL. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini static hostname-nya masih LTR strip Debian. Lalu saya akan mengganti hostname-nya yaitu SVR Debian. Ini kita ketikkan perintah hostname CTL spasi set strip hostname spasi, lalu untuk namanya yaitu SVR 1 strip Debian. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Ini kita cek dengan dari perintah hostname CTL. Setelah itu kita enter. Nah, di sini static hostname-nya sudah berubah menjadi SVR1 strip Debian ya teman-teman. Ini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu enter. Ini kita exit lagi. Nah, di sini loginnya sudah berubah menjadi SVR1 strip Debian ya. Ini kita login terlebih dahulu. Lalu enter, masukkan passwordnya. Nah, tadi yang root kan belum ya teman-teman. Ini kita masuk ke dalam root terlebih dahulu dengan perintah su spasi min. Lalu enter, masukkan passwordnya. Nah, di sini static hostname-nya sudah berubah menjadi SVR1 strip Debian ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya kita ke Ubuntu server. Ini kita start. Nah, di sini saya sudah berada di Ubuntu server. Ini kita login terlebih dahulu. Lalu enter, masukkan passwordnya. Setelah itu, kita akan masuk ke dalam root dengan perintah sudo spasi su. Lalu enter, masukkan password. Nah, di sini kita ketikkan cd. Lalu enter. Lalu kita ketikkan perintah hostname CTL. Setelah itu kita enter. Nah, di sini static hostname-nya yaitu Natasha. Nah, di sini saya akan mengubah hostname-nya dengan perintah hostname CTL spasi set strip hostname spasi, lalu untuk namanya yaitu SVR 2 strip Ubuntu. Lalu enter. Setelah itu kita ketikkan hostname lagi untuk mengeceknya. CTL. Lalu enter. Nah, di sini static hostname-nya sudah berubah menjadi SVR2 strip Ubuntu ya teman-teman. Ini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu exit lagi.
Nah, tadi di root Ubuntu belum ya teman-teman. Ini kita login terlebih dahulu. Ini kita ketikkan Natasha, lalu enter, lalu masukkan passwordnya. Lalu kita masuk ke root dengan perintah sudo spasi su, masukkan password, lalu ketikkan perintah cd, enter. Lalu kita akan mengecek hostname-nya dengan perintah hostname ctl. Setelah itu kita bisa enter. Nah, di sini static hostname-nya sudah berubah menjadi svr2 strip Ubuntu ya teman-teman. Untuk materi yang kedua yaitu konfigurasi host. Kita akan mengkonfigurasi host. Host adalah mapping antara IP dengan hostname. Di sini kita bisa masuk ke dalam root terlebih dahulu. Ini kita sebelumnya harus login terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah itu bisa enter, lalu masukkan passwordnya. Nah, di sini kita masuk ke dalam root dengan perintah su spasi min, lalu enter. Masukkan password. Setelah itu kita bisa ketikkan perintah nano spasi /etc /host. Jika sudah, kita bisa enter. Di sini ada IP yaitu 127.0.0.1, itu adalah localhost. Lalu di bawahnya ada IP 127.0.1.1. Dia juga localhost yang mana menggunakan nama yaitu rtr-debian.com. Lalu di sini kita bisa klik Ctrl+X untuk keluar. Nah, fungsi dari host yaitu kita bisa nge-ping dengan menggunakan namanya. Di sini kita coba ping spasi rtr-debian. Lalu kita bisa enter. Nah, maka hasilnya TTL ya teman-teman. Kita bisa klik Ctrl+C untuk memberhentikannya. Nah, ping rtr-debian sama saja kita ngeping 127.0.1.1 ya teman-teman. Kita akan coba merubah name hostnya menjadi sama dengan hostname-nya. Kita bisa ketikkan nano spasi /etc /host. Setelah itu kita bisa enter. Di sini saya akan mengubah namanya menjadi rtr menggunakan caps lock. Strip Debian. Lalu yang ini juga ya teman-teman. rtr strip Debian. Jika sudah, kita bisa klik Ctrl+X, lalu Y, lalu kita enter. Setelah itu kita bisa ketikkan cat spasi /etc /host, lalu kita enter. Nah, maka di sini sudah berubah ya teman-teman menjadi rtr strip Debian, lalu .rtr-debian.com dan rtr strip Debian. Setelah itu kita bisa ping spasi rtr strip Debian, lalu kita enter. Nah, maka hasilnya TTL ya teman-teman. Kita bisa berhentikan dengan klik Ctrl+C. Setelah itu saya akan mengubah host Debian server dan Ubuntu server. Ini kita bisa keluar. Setelah itu kita ke server Debian. Ini kita start. Nah, di sini saya sudah berada di server Debian ya teman-teman. Ini kita bisa login terlebih dahulu. Jika sudah, kita bisa enter, lalu masukkan passwordnya. Setelah itu kita akan masuk ke dalam root dengan perintah su spasi min, lalu enter, masukkan password. Nah, jika sudah berada di dalam root, kita bisa ketikkan nano spasi /etc /host, lalu enter. Nah, di sini kita akan ubah menjadi server 1 strip Debian, dan ini juga ya.
Jika sudah, kita bisa klik Ctrl plus X, lalu Y, dan Enter. Setelah itu kita bisa ketikkan ping, spasi, SVR, 1, strip, Debian. Lalu kita Enter. Nah, maka hasilnya akan TTL ya teman-teman. Ini kita bisa berhentikan dengan ketik Ctrl plus C. Selanjutnya kita ke Ubuntu server. Ini kita start. Di sini saya sudah berada di Ubuntu server. Kita login terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa Enter, lalu masukkan passwordnya. Setelah itu kita bisa masuk ke dalam root dengan perintah sudo spasi su, lalu Enter, masukkan password. Setelah itu kita ketikkan cd, lalu kita Enter. Di sini kita ketikkan perintah nano spasi /etc/host, lalu Enter. Nah, di sini kita ubah namanya menjadi svr 2 strip ubuntu. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik Ctrl plus X, lalu Y, dan Enter. Kita bisa ping, spasi, SVR 2 strip ubuntu, lalu Enter. Nah, maka hasilnya TTL ya teman-teman. Ini kita klik Ctrl plus C. Untuk materi yang ketiga, yaitu mendefinisikan IP address pada topologi. Kalian bisa lihat bahwa di sini IP host OS yaitu 192.168.56.1, yang mana secara default di control panel itu sama. Ini kita bisa cek. Nah, di sini kita pilih yang Network and Internet, lalu Network and Sharing Center. Setelah itu change adapter settings. Lalu kita pilih yang host only Ethernet adapter. Ini kita klik 2 kali. Lalu kita ke details. Nah, di sini IP-nya yaitu 192.168.56.1. Jadi kita beri host OS IP yaitu 192.168.56.1/24. Lalu pada router Debian IP-nya yaitu 192.168.56.10/24. Lalu pada router Debian yang mengarah ke network yaitu 10.10.10.1/24. Lalu Debian server IP-nya yaitu 10.10.10.2/24. Kemudian pada Ubuntu server yaitu 10.10.10.3/24. Setelah itu router Debian yang mengarah ke klien Ubuntu yaitu 172.16.1.1/24. Selanjutnya materi yang keempat yaitu konfigurasi IP address router. Di sini saya sudah berada di router Debian. Lalu kita bisa ketikkan perintah IP address, lalu Enter. Nah, kalian bisa lihat di sini ada 4 adapter atau interface. Yang pertama yaitu LobPax, yang kedua yaitu nPost 3 yang digunakan untuk mengarah ke host OS, yang ketiga ada interface nPost 8 yang digunakan untuk mengarah ke internal network, dan yang keempat yaitu interface nPost 9 yang digunakan untuk mengarah ke klien Ubuntu. Setelah itu kita bisa masuk ke dalam root dengan perintah su spasi min, lalu kita bisa Enter, masukkan passwordnya. Jika sudah, kita bisa ketikkan perintah nano spasi /etc/network /interfaces. Dan jika sudah, kita bisa Enter. Di sini karena kita menggunakan static, jadi DHCP-nya kita ganti menjadi static ya teman-teman. Ini kita ketikkan static. Jika sudah, kita bisa Enter. Setelah itu kita masukkan IP address-nya. Nah, di sini IP address-nya yaitu 192.168.56.10. Ini kita bisa ketik ya. Ini kita masukkan ya teman-teman. Oke, 168
titik 10. Nah, ini yang mengarah ke host OS. Lalu kita bisa enter. Setelah itu kita tambahkan netmask-nya. Ini kita ketikkan. Nah, di sini netmask-nya yaitu 255.255.255.0. Setelah itu kita bisa enter. Setelah itu kita tambahkan gateway. Ini kita ketikkan. Gateway-nya yaitu 192.168.56.1. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Setelah itu kita akan menambahkan IP yang mengarah ke internal network dan klien Ubuntu. Di sini kita bisa ketikkan ifs spasi npost 8 spasi inet spasi static, lalu enter. Addressnya yaitu 10.10.10.1 ya teman-teman. Lalu ini kita bisa enter. Setelah itu netmask. Netmask-nya yaitu 255.255.255.0. Lalu kita bisa enter. Di sini kita tidak perlu menambahkan gateway karena gateway digunakan pada untuk Debian yang menghubungkan ke internet. Kita bisa enter. Kita lanjut beri IP ke klien Ubuntu. Kita bisa ketikkan ifs spasi npost 9 spasi inet spasi static ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Kita tambahkan addressnya yaitu 172.16.1.1. Setelah itu kita bisa enter. Lalu netmask. Nah, netmask-nya yaitu 255.255.255.0. Ini titik ya. Nah, ini di sini kurang spasi. Ini kita spasi. Nah, jika sudah, kita bisa klik ctrl plus X, lalu Y, lalu enter. Jika sudah, kita bisa cek IP address, lalu enter. Nah, di sini IP-nya belum ada ya teman-teman. Kita coba mengapply. Kita bisa klik clear terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa ketikkan sistem ctl spasi restart spasi networking spasi lalu enter. Nah, kenapa tadi saya muncul error ya teman-teman? Karena di sini saya ada salah ketik, jadinya nggak bisa. Ini saya akan membenarkan dulu ya. Nah, salahnya di sini ya teman-teman, ini salah. Harusnya menggunakan C, tapi saya menggunakan K, maaf ya. Lalu ini kita bisa klik ctrl plus X, lalu Y, lalu enter. Setelah itu kita bisa ketikkan sistem ctl spasi restart spasi networking, lalu kita enter. Setelah itu kita ketikkan if up spasi npost 3, lalu enter, lalu npost 8, if up ya, if up spasi npost 8, lalu enter. Setelah itu if up npost 9, lalu enter. Setelah itu kita bisa ketikkan IP address untuk mengeceknya, lalu enter. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman IP address npost 3 yaitu 192.168.56.10. Lalu pada npost 8 yaitu 10.10.10.1. Lalu pada npost 9 yaitu 172.16.1.1.
Selanjutnya, materi yang kelima yaitu konfigurasi IP server client. Nah, di sini saya sudah berada di dalam Debian server. Lalu saya akan masuk ke dalam root lebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah berada di dalam Debian server. Ini kita bisa masuk ke dalam root lebih dahulu ya teman-teman. Dengan perintah su spasi min lalu enter, masukkan passwordnya. Nah, di sini saya sudah berada di dalam root. Ini kita bisa ketikkan perintah nano spasi /etc /network /interfaces. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Di sini karena kita menggunakan IP static, jadi DHCP-nya kita bisa ganti menjadi static ya teman-teman. Ini kita bisa hapus. Lalu kita ketik static. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, lalu kita tambahkan address. Di sini IP address-nya yaitu 10.10.10.2. Lalu kita ketikkan ya teman-teman, 10.10.10.2. Lalu kita enter. Lalu tambahkan net mesh-nya yaitu 255.255.255.0. Lalu kita enter. Setelah itu kita tambahkan gateway. Gateway yang kita gunakan untuk mengarah ke internet yaitu 10.10.10.1. Jika sudah, kita bisa klik CTRL plus X, lalu Y, dan enter. Setelah itu kita bisa aktifkan dengan perintah sistem CTL spasi restart spasi networking. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita enter. Lalu kita ketik ifup atau ifup spasi npos 3, lalu enter. Lalu kita bisa cek IP address. Nah, di sini npos 3 sudah ada IP-nya ya, yaitu 10.10.2. Setelah itu kita akan konfigurasi IP Ubuntu server. Nah, di sini saya sudah berada di dalam Ubuntu server. Ini kita masuk ke dalam root Ubuntu server terlebih dahulu ya teman-teman, dengan perintah sudo spasi su spasi min, lalu enter. Nah, ini kita sudah berada di dalam root ya teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan nano spasi /etc /netplan /00, lalu kita klik tab. Nah, di sini otomatis akan terisi ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, di sini karena kita tidak menggunakan DHCP, jadi kita ganti no. Lalu di sini IP address-nya yaitu 10.10.10.3/24. Lalu gateway-nya kita ganti menjadi 10.10.10.10.3 ya teman-teman, bukan 1. Setelah itu, jika sudah, kita bisa CTRL plus X, lalu yes, lalu enter. Setelah itu kita akan mengapply. Kita bisa ketikkan sudo spasi netplan spasi apply, lalu kita enter. Lalu kita ketikkan IP address. Nah, di sini npos 3 IP-nya yaitu 10.10.10.3/24 ya teman-teman. Kita coba ping gateway. Ini kita ketikkan ping, lalu gateway-nya yaitu 10.10.10.3. Setelah itu kita bisa enter. Nah, di sini otomatis akan TTL ya teman-teman, atau berhasil. Ini kita bisa klik CTRL plus C untuk berhentikannya. Di sini saya sudah berada di Ubuntu Client ya teman-teman. Kita bisa klik pojok kanan di atas. Ini kita pilih yang paling atas ya. Setelah itu pilih yang WIRET settings. Lalu di sini kita pilih yang network. Lalu kita pilih yang icon ini. Setelah itu kita pilih yang IPv4. Jika sudah, kita pilih manual. Setelah itu kita akan memasukkan IP address-nya ya teman-teman, yaitu 172.16.1.2. Lalu
net mesh-nya yaitu 255.255.0. Lalu untuk kartu lainnya 172.16.1.1. Lalu kita bisa klik apply. Lalu setelah itu kita bisa power off kan. Lalu kita on kan lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa masuk ke terminal. Ini kita ketikkan terminal. Lalu kita bisa klik. Jika sudah masuk ke terminal, kita bisa ketikkan IP address. Setelah itu kita bisa enter. Nah, di sini IP-nya sudah ada ya teman-teman, yaitu 172.16.1.2/24. Setelah itu materi yang terakhir yaitu basic remote access. Pada materi kali ini kalian harus mendownload aplikasi Putih terlebih dahulu. Ini kita bisa ke Microsoft. Lalu kita ketikkan download Putih free SSH. Setelah itu kita bisa cari. Nah, lalu kita klik yang ini ya teman-teman. Lalu kita pilih yang download Putih. Setelah itu kita pilih yang 64 bit ya teman-teman. Nah, di sini akan otomatis terunduh, tapi saya tidak akan mengunduhnya lagi karena saya sudah mengunduh ya. Jadi di sini kita akan meremote dari host OS ini ke router Debian. Ini kita buka ke command prompt dulu ya teman-teman. Lalu kita ketikkan ping spasi 192.168.56.10. Lalu enter. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Setelah itu kita bisa buka Putih. Ini kita cari, lalu open. Di sini saya ketikkan 192.168.56.10. Untuk portnya yaitu 22 dan connection tipenya yaitu SSH. Setelah itu kita bisa open. Di sini kita bisa pilih accept. Ini kita login terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, setelah itu saya akan cek IP address dengan perintah IPA, lalu enter. Nah, di sini IP pada inbox 3 yaitu 192.168.56.10 ya teman-teman. IP-nya sama dengan router Debian. Terima kasih telah menonton video saya. Maaf jika ada salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.